di mana perkara ini berasal dari penyidik Polres Cirebon Kota, di mana pada awalnya yang dikirimkan adalah perkara atas nama Supriyadi dengan jabatan selaku PU. Berkas Supriyadi kita teliti, kemudian kita memberikan petunjuk di P18 P19, di mana dalam perkara Supriyadi diduga melakukan tindak pidana korupsi di dana desa pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Berdasarkan perkara tersebut, kami memberikan petunjuk P18 P19. Selain daripada penunjuk antara penyidik dan jaksa peneliti melakukan ekspos bersama, di mana kesimpulan dalam ekspos bersama tersebut antara lain adalah agar di dalam poin 2.2 disebutkan bahwa agar penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi Nur Hayati. Berdasarkan petunjuk itulah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan pasal 184 KUHP, ditemukanlah 2 alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangka. Saksi Nur Hayati menjadi tersangka kerjasama dengan Supriyadi melakukan tindak pidana korupsi di dana desa. Jadi kita harus pisahkan dulu kewenangan masing-masing antara penyidik dan jaksa peneliti. Sesuai dengan KUHP bahwa yang berhak menentukan adanya tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya dan siapa tersangkanya berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, di mana di pasal 184 KUHP dijelaskan ada 5 alat bukti yang harus didapat oleh penyidik, minimal 2 alat bukti baru terhadap seseorang itu dapat dinyatakan sebagai tersangka. Tugas daripada jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum adalah perpanjangan tugas daripada penyidik untuk membuktikan perkara yang dibuat oleh penyidik itu dapat disidangkan ataupun dapat dibuktikan di pengadilan, apakah terhadap tersangka itu dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Jadi harus seiring sejalan antara penyidik dengan penuntut umum, tidak ada yang terpisahkan dalam hal ini. Jadi kita tidak serta-merta juga jaksa peneliti mengintervensi, tidak boleh intervensi jaksa peneliti kepada penyidik. Begitu pula penyidik tidak boleh intervensi kepada jaksa apakah seseorang ini dijadikan tersangka atau tidak. Jadi ada kewenangan masing-masing yang harus kita hargai dan harus kita hormati di dalam penegakan hukum. Mungkin itu yang dari kami dapat sampaikan. Demikian.